Salam gaspol, kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Setelah kita mereview toko oleh-oleh terbesar yang ada di Bali atau di Kabupaten Buleleng ini, dan selama 7 hari Joadit juga berada di Kabupaten Buleleng yang sangat cantik dan penuh kenangan ini. Akhirnya setelah semua urusan beres di Kabupaten Buleleng ini, kita sekarang bersiap diri untuk menuju ke Kota Denpasar teman-teman. Jadi hari ini Joadit akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi jalur Singaraja Bedugul via air terjun Gigit yang sangat terkenal. Air terjun kembar yang banyak sekali wisatawan yang setiap harinya dikunjungi dan sekarang lagi happening sekali. Jadi di akhir tahun Joadit akan mengajak teman-teman melihat bagaimana situasi objek-objek wisata di seluruh Bali bagian selatan. Kita sekarang nikmati dulu perjalanan menuju ke Kota Denpasar dengan melewati jalur berliku yang sangat cantik dan menjadi jalur favorit para rider yang melakukan touring keliling Bali. Jadi jalur ini sebenarnya jalur wajib yang dikunjungi. Selain memiliki tanjakan dan tikungan-tikungan yang cukup tajam, namun sangat aman buat para teman-teman yang suka rider ataupun touring mengelilingi kota-kota ataupun wilayah Bali keseluruhan. Jalur ini tergolong adalah jalur yang aman. Jadi kita akan lihat bagaimana situasinya dan juga bagaimana situasi jalannya di sana. Jadi teman-teman, kita akan gaspol sama-sama. Terus ikuti video Joupdate. Kemungkinan video Joupdate cukup lama karena sekarang ini kita melalui jalur ini dengan kecepatan 20-40 km per jam. Sehingga teman-teman yang setia selalu mengikuti perjalanan Joupdate bisa melihat di kiri dan kanan. Siapa tahu ada salah satu tempat yang pernah teman-teman kunjungi ataupun jalur ini adalah jalur yang sering dulunya sebelum masa-masa pandemi teman-teman sering lewati. Kita kilas balik bareng-bareng teman-teman. Siapa tahu dengan adanya video Joupdate ini mereview jalur Singaraja ataupun jalur Kota Singaraja menuju ke objek wisata Bedugul bisa mengurangi rasa kangen teman-teman yang belum sempat berkunjung ke Bali di masa-masa yang sulit ini dan masa-masa pandemi ini. Tadi kita sudah melewati salah satu tugu yang menjadi ikonnya Kota Singaraja ini, yaitu Tugu Singa Ambararaja. Kita sudah mereviewnya kemarin di tentang Kota Singaraja teman-teman. Kita sudah mengelilingi Kota Singaraja sama-sama. Jadi patung Tugu Singa Ambararaja ini adalah tugu yang dibangun untuk mengenang keperkasaan sang raja, yaitu Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Jadi beliau adalah seorang penguasa di wilayah utara Pulau Dewata Bali ini. Jadi pada tahun 1660-an yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan sangat disegani. Jadi patung Singa Ambararaja ini dilambangkan sikap bersayap yang mencekram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani, yaitu sang raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang menjadi ikonnya Kota Singaraja ini. Jadi kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Nanti kita akan bercerita banyak tentang objek-objek wisata favoritnya para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Buleleng ini. Dan kita sebentar lagi akan melewati salah satu tempat ataupun tugu sang proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi inilah tugu sang proklamator, yaitu Taman Bung Karno teman-teman. Jadi menuju ke Denpasar melewati jalur Bedugul ataupun Singaraja via Gigit ini teman-teman akan melewati patung Taman Bung Karno di sebelah kanan kita ini. Sebenarnya Kota Singaraja ini adalah atau Kabupaten Buleleng ini adalah salah satu tempat di mana sang proklamator memiliki kenangan yang sangat banyak sekali, serta ibu beliau berasal dari kota ini loh teman-teman. Jadi semoga dengan adanya marwah ataupun adanya spirit dari sang proklamator menjadikan Kota Singaraja salah satu kota terbaik di Bali teman-teman. Jadi semoga kita bisa menjadi kota yang penuh dengan wisatawan, ramah dengan wisatawan dan menjadi tujuan favorit para wisatawan. Apalagi ada rencana pemerintah Republik Indonesia membangun bandara internasional di Kabupaten Buleleng ini. Semoga terlaksana. Jadi mohon doanya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut terus jalan.
kalau ngomongin tentang luas dari wilayah atau letak geografis dari Kabupaten Buleleng ini, sebenarnya Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali yang terletak di belahan utara Pulau Bali yang kita cintai ini, teman-teman. Jadi Kabupaten Buleleng memanjang dari barat ke timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng ini adalah kalau tidak salah 136.580 hektar. Jadi kalau ngomongin persentase, Kabupaten Buleleng ini mencapai 24,25% dari luas Provinsi Bali keseluruhannya. Di Kabupaten Buleleng ini memiliki 9 kecamatan, kalau tidak salah yakni Kecamatan Grogak, Seririt yang kemarin kita review, Desa Busung Biu yang pernah kita lewati di motovlog Joe Update sebelumnya tentang jalur Busung Biu menuju ke Denpasar, Kecamatan Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, dan Kubu Tambahan, serta satu lagi adalah Kecamatan Tejakula, teman-teman. Ada 129 desa, 19 kelurahan, kalau tidak salah 500-an dusun atau banjar. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Buleleng ini, sebelah utara Kabupaten Buleleng perbatasan dengan Laut Bali atau Laut Jawa. Kita berbatasan dengan Pulau Jawa sebenarnya, teman-teman. Dan Kabupaten Buleleng di sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Kalau di sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Dan juga di sebelah barat atau di paling barat Pulau Bali ini, Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Jadi semoga semua kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan Kabupaten Buleleng ini bisa Joe Update kunjungi, dan kita akan mereview kotanya masing-masing. Seperti mungkin di tahun depan Joe Update ingin berkunjung ke Kabupaten Jembrana, juga yang belum adalah Kabupaten Klungkung, dan juga kita akan explore Karangasem nanti, teman-teman. Jadi tetap setia bersama Joe Update, dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen setiap postingan Joe Update tentang situasi Bali saat ini, serta beri dukungan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Subscribe sekarang juga, karena satu subscribe sangat berarti sekali buat Joe Update. Dan sebentar lagi, teman-teman, Joe Update hampir mencapai 100.000 subscriber. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi capaian dan kebanggaan Joe Update. Dan juga Joe Update melalui video vlog kali ini juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jadi kita akan gaspol terus, kita akan semangat. Tahun 2021 ini sebentar lagi akan berakhir, dan Joe Update berkeinginan setelah sampai di Denpasar nanti kita akan mereview semua situasi-situasi yang kini katanya sudah mulai rame. Semua objek-objek wisata di Bali Selatan sudah mulai rame banget, dan Joe Update udah gak sabar lagi tiba di Denpasar, dan kita akan mereview semua kegiatan pariwisata di Bali Selatan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan, teman-teman. Di sini sudah mulai cuaca sedikit dingin, teman-teman, karena kita sudah mulai menuju ke atas. Kita menuju ke Bedugul sana. Jadi di sini sudah mulai agak sedikit dingin. Kota Singaraja memang kota yang terkenal dengan panasnya, karena Kota Singaraja sangat dekat sekali dengan pantai, sehingga Kota Singaraja hampir kita bisa bilang Kota Singaraja itu adalah kota yang cukup panas juga. Jadi kita di sini sudah mulai agak dingin. Di sini sudah mulai tanjakan, dan jalur Singaraja Bedugul melewati air terjun Girgit ini sudah mulai, kita bisa melihat jalannya sudah mulai dipercantik lagi. Kita melihat aspal yang halus di sini, teman-teman. Dari tadi kita melihat jalur ini sangat rapi sekali. Kondisi jalan sangat baik sekali, dibantu juga motovlog kali ini kemungkinan akan sukses karena cuaca kita bisa lihat, teman-teman. Langit yang biru, terik matahari, walaupun ini adalah jam 4:30 sore. Jadi ini adalah motovlog yang kebetulan sekali Joe Update hari ini balik ke Kota Denpasar dengan kondisi atau cuaca yang sangat cerah sekarang ini. Dan sekarang di sebelah kanan kita ini adalah sebenarnya sudah mulai memasuki wilayah Desa Gitgit, teman-teman. Dan di sini terkenal dengan perkebunan-perkebunan cengkehnya. Di samping juga tadi kita sudah melewati ada buah-buahan seperti rambutan. Dan di musim duren juga di areal ini biasanya banyak sekali penjual-penjual durennya. Dan di bulan atau 2 bulan kemarin adalah musim duren di Bali. Jadi banyak sekali jalur ini para penjual duren menjajakan dagangan di sini.
Sekarang kita melihat hanya buah-buah rambutan dan kadang-kadang banyak sekali menjual buah segar seperti buah mangga teman-teman. Jadi Buleleng juga terkenal dengan penghasil mangga yang sangat manis dan banyak diburu oleh para wisatawan juga. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita sudah melihat jalur ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik ataupun orang-orang yang bekerja di Denpasar. Mereka pulang kampung ke Singaraja. Jadi kita sudah mulai berpapasan dengan mobil-mobil dan kondisi jalan sudah mulai agak tikungan-tikungan di sini teman-teman. Ini kondisinya kita kecepatan 41 km per jam. Kalau kita kecepatan normal antara 70 sampai 80 km per jam dari kota Singaraja menuju ke Denpasar, teman-teman hanya menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam kalau tidak berhenti-henti teman-teman. Jadi sangat asik sekali. Biasanya Joabrit kalau pulang kampung biasanya melewati jalur ini atau jalur Munduk, desa di atas awan. Jadi teman-teman bisa melihat juga jalur atau vlog Joabrit tentang jalur Singaraja menuju ke Bedugul dari desa Munduk. Jadi sangat cantik juga di sana. Kita melewati desa Banyuwatis yang terkenal dengan desa yang paling kaya di Bali karena memiliki kebun cengkeh yang paling banyak di Bali ini. Kalau ngomongin tentang tempat-tempat wisata, Buleleng hampir memiliki ratusan objek wisata yang mulai dari edukasi, sejarah, air terjun dan juga pantai yang sangat indah. Jadi 7 tempat wisata di Buleleng dengan nuansa alam yang menenangkan dan menurut Joabrit adalah salah satu tempat yang paling favorit bagi turis-turis asing dan juga turis-turis domestik yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng ini. Jadi yang pertama tentunya pantai yang paling terkenal yaitu Pantai Lovina. Jadi Pantai Lovina kemarin kita sudah melihat bagaimana situasinya di siang hari. Jadi Pantai Lovina ini merupakan salah satu tempat wisata di Buleleng yang selalu jadi unggulan atau maskotnya Kabupaten Buleleng kalau ngomongin tentang pariwisata. Jadi pantai di mana wisatawan kalau di Pantai Lovina ini bisa menyaksikan lumba-lumba menari indah di lautan. Dan konon katanya lumba-lumba ini sering muncul saat pagi hari. Dan memang betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang ke Pantai Lovina, datanglah di pagi hari mulai start jam 5 atau jam setengah 6 pagi. Jadi teman-teman bisa naik jukung ataupun perahu-perahu nelayan lokal. Teman-teman sekitar berjarak 1 km dari bibir pantai di sepanjang pantai di Lovina sana. Jadi teman-teman sudah bisa menemukan habitat lumba-lumba yang menari di pagi hari seperti menyambut dan mengucapkan selamat pagi buat kita. Jadi itulah daya tarik dari Kabupaten Buleleng ini atau salah satu objek wisata yang paling menarik. Selain pantai dan lumba-lumbanya, hal menarik lain di Kabupaten Buleleng ini adalah air terjunnya loh teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan melewati air terjun Gitgit. Jadi sekitar 10 air terjun yang terkenal di Kabupaten Buleleng ini kemungkinan teman-teman sudah pernah mengunjungi salah satunya. Jadi diantaranya adalah air terjun Gitgit yang sebentar lagi kita lewati, air terjun Munduk yang sudah kita lewati di motovlog seminggu atau sebulan yang lalu, ada Aling-Aling Waterfall, ada Sekumpul Waterfall dan sederet air terjun lainnya. Semoga nanti di awal tahun baru nanti kita akan mereview semua air terjun yang ada di Bali teman-teman. Jadi itu targetnya Joabrit. Selain kita mengelilingi semua kabupaten yang ada, Joabrit juga pingin ngevlog tentang motovlog di air terjun yang ada di seluruh Bali ini. Semoga tahun 2022 nanti Joabrit bisa merealisasikan semuanya. Dan satu yang belum juga di tahun 2000 kemarin adalah kita belum mereview tentang Pulau Nusa Penida teman-teman dan Pulau Lembongan dan Ceningan. Semoga terrealisasi di tahun depan nanti teman-teman. Jadi terus dukung channel ini. Kita lanjut lagi cerita tentang 7 objek wisata yang paling terkenal dan rekomendasi dari Joabrit. Tadi kita sudah ngomongin tentang Pantai Lovina dan lumba-lumbanya. Yang kedua adalah yang paling terkenal adalah Danau Buyannya teman-teman. Danau Buyan dekat dengan Bedugul sana. Jadi Danau Buyan 20 km dari kota Singaraja, tepatnya di desa Sukasada, terdapat satu danau besar yang diapit oleh 2 danau lainnya. Jadi Danau Buyan ini sebenarnya danau yang diapit oleh Danau Tamblingan di sisi baratnya dan Danau Beratan yang cukup terkenal yaitu berada di Kabupaten Tabanan. Sebenarnya teman-teman, dari ketiga danau ini, Danau Buyanlah yang memiliki luas paling besar.
Di danau ini wisatawan bisa atau teman-teman bisa menikmati keindahan danau dari atas ketinggian bukit, atau bisa juga turun ke danau dengan ikut menaiki perahu tradisional warga lokal. Jadi itu pengalaman yang spesial juga buat teman-teman yang lebih suka dengan adventure di danau. Di Danau Buyan ini juga terdapat banyak sekali speedboat dan perahu-perahu bermesin. Warga lokal memilih menggunakan perahu tradisional untuk menjaga keasrian dan kealamian Danau Buyan ini. Dan yang ketiga adalah salah satu objek wisata yang ada di Bali bagian barat, yaitu masih di Kabupaten Buleleng. Cukup terkenal dan sangat happening sekarang ini, yaitu Pulau Menjangan, teman-teman. Jadi Pulau Menjangan masuk dalam area Taman Nasional Bali Barat. Pulau yang tidak berpenghuni ini jadi spot favorit para wisatawan baik dari Bali maupun dari Banyuwangi sana untuk melakukan aktivitas scuba diving. Ada snorkeling karena airnya sangat jernih sekali, bersih dan memiliki panorama alam bawah laut yang cantik dan sangat menarik untuk ditelusuri. Namun sayang Joe Adit cuma pernah sekali saja ke sana, teman-teman, dan itu hanya cuma sehari saja, jadi belum bisa mengeksplor, jadi belum bisa bercerita banyak tentang Pulau Menjangannya. Jadi semoga nanti juga Joe Adit mungkin ada yang memberikan undangan kepada Joe Adit untuk mengeksplor Pulau Menjangan lagi. Kita akan benar-benar gaspol, kita akan promosikan Pulau Menjangan karena di sana benar-benar alamnya masih indah. Terumbu karang yang masih alami dan tempat snorkeling terbaik di Bali itu menurut Joe Adit karena masih alami. Kita akan lanjut terus jalan dan kita bercerita lagi. Kalau kita ngomongin tentang ini, kita sudah masuk di Desa Git-Gitnya, teman-teman. Jadi yang keempat itu sebenarnya ada salah satu air terjun yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi kita sudah berada di Desa Git-Gitnya, teman-teman, dan sebentar lagi kita akan tiba di objek wisata Gigit yang sangat terkenal. Kalau ngomongin tentang objek wisata Gigit ini, sebenarnya dari sekian banyak air terjun yang ada di Buleleng, sebenarnya air terjun Gigit ini merupakan satu yang paling istimewa. Oke, sekarang kita berada di area parkirannya, teman-teman. Ini sudah sore dan ini masih masa-masa pandemi di Bali dan sempat juga terdampak di objek wisata Gigit ini. Jadi kelihatan di parkiran area atau salah satu parkiran area juga kelihatan sepi, dan inilah situasinya saat ini. Pintu masuknya ada di sebelah kanan sana, teman-teman. Sebenarnya ada beberapa tempat atau pintu masuk menuju ke air terjunnya. Kita sambil jalan sambil bercerita tentang objek wisata yang sangat terkenal ini. Air terjun ini memiliki dua air terjun yang saling berdampingan dan saling bertemu di bagian bawah alirannya. Jadi masing-masing air terjun memiliki ketinggian kalau tidak salah sekitar 25 meter sampai 20 meter dengan kedalaman 10 meter. Dan uniknya adalah kedua air terjun ini memiliki suhu yang berbeda loh, teman-teman. Jadi air terjun di sebelah kiri bersuhu hangat, sedikit hangat, sedangkan yang di sebelah kanannya bersuhu lumayan dingin sekali. Jadi bagi masyarakat Bali, air terjun Gigit ini merupakan air terjun campuhan yang memiliki arti percampuran atau titik bertemunya dua aliran air yang dipercaya sebagai salah satu sumber air suci. Dan tak heran jika tempat wisata di Buleleng ini yang satu ini sebenarnya cukup dikeramatkan oleh umat Hindu yang ada di Bali ini. Jadi air terjun Gigit ini dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya ritual pengelukatan atau teman-teman yang suka datang ke Bali dengan tema wisata religinya. Jadi salah satu tempat melukat juga di air terjun Gigit ini. Karena yang tadi Joe Adit bilang adalah keunikannya adalah dua air terjun yang memiliki suhu air yang berbeda. Satunya panas atau hangat dan satunya dingin sekali. Hal unik lainnya juga di air terjun Gigit ini, selain dijadikan tempat pengelukatan, jadi di sini biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang ada di Desa Gigit ataupun umat Hindu yang ada di Bali. Ada ritual keagamaan lain yang kerap digelar di air terjun Gigit ini, yaitu upacara mecaru atau persembahan sesajian pada sehari sebelum nyepi. Jadi biasanya ada piodalan sebelum nyepi. Jadi ada piodalan mecaru namanya, teman-teman. Jadi itu adalah persembahan atau semua masyarakat mengaturkan sesaji atau hasil buminya untuk Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan berkah, sudah memberikan keselamatan, dan juga sudah memberikan alam yang indah. Jadi itu biasanya dilakukan sehari sebelum nyepi. Kalau teman-teman
merencanakan liburan di bulan Nyepi, selain melihat ogoh-ogoh atau parade ogoh-ogoh, teman-teman bisa datang ke air terjun ini juga. Teman-teman bisa melihat keunikan bagaimana umat Hindu melakukan upacara mecaru di sini. Dan ada piodalan yang dilakukan 2 kali dalam setahun juga teman-teman, selain Galungan dan Kuningan. Jadi itulah sedikit atau sekilas tentang objek wisata waterfall atau air terjun Gigit yang sangat terkenal. Semoga seperti wacana atau rencana Joe update di tahun 2002 nanti, kita akan berkunjung ke sana. Kita akan benar-benar detail melihat keindahan alam yang masih asri dan juga keunikan-keunikan yang dimiliki, sehingga air terjun Gigit terus dikunjungi dan terus ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Selain air terjun Gigit, ada salah satu air terjun juga yang cukup terkenal, yaitu air terjun Aling-Aling teman-teman. Salah satu air terjun yang sangat digemari dan sekarang lagi ramai juga dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi letaknya berlokasi di objek wisata Jalan Raya Desa Sambangan. Jadi Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Keberadaan air terjun ini semakin mempercantik wisata alam yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Dan walaupun air terjun Aling-Aling ini tidak, atau popularitas air terjun satu ini memang masih kalah bila dibandingkan air terjun Gigit maupun air terjun Sekumpul teman-teman. Jadi walaupun demikian, keindahan alam yang ada di air terjun Aling-Aling ini tidak kalah juga loh teman-teman. Air terjun Aling-Aling atau lebih dikenal dengan Aling-Aling Waterfall merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Buleleng yang banyak diburu oleh para wisatawan. Panorama alam yang masih alami dan asri, dan air terjunnya sangat indah, membuat tempat ini tidak pernah sepi pengunjungnya. Jadi Aling-Aling Waterfall ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter. Biasanya wisatawan menghabiskan waktu dengan berenang, karena di bawah air terjun ini ada sungai yang cukup nyaman untuk berenang, atau sekedar bersantai sambil menikmati panorama alam sekitar. Suara gemericik air dan suara kicauan burung yang sangat banyak. Jadi sebenarnya teman-teman yang tinggal di kota, suara burung dan gemericik air menjadi obat penenang yang ampuh untuk menghilangkan stres, rasa penat, serta teman-teman yang suka dengan adventure atau tantangan yang lebih. Di air terjun Aling-Aling ini teman-teman bisa mencoba terjun bebas dari atas tebing dan meluncur di kolam bawah air terjunnya teman-teman. Jadi banyak juga dilihat di Instagram ataupun di sosial media, banyak sekali memposting tentang Aling-Aling Waterfall. Mereka terjun dari atas tebing dan meluncur di kolam bawah air terjunnya. Oke, dengan kedua air terjun tadi, kita sebenarnya ada salah satu desa, namanya Desa Ambangan juga. Jadi ini salah satu objek wisata yang ke-6 yang Joade rekomendasikan. Jadi Desa Ambangan, salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Buleleng yang sangat asri. Sebenarnya Desa Ambangan ini memiliki nama adalah Ambengan, berasal dari bahasa Bali yang berarti ilalang. Dulunya Desa Ambangan bernama Desa Sukadana, namun karena banyak ilalang yang tumbuh di desa ini atau di Desa Ambangan ini, maka berubah nama menjadi Desa Ambangan sampai sekarang ini. Desa ini terletak di atas bukit yang sangat hijau di Kecamatan Sukasada teman-teman, masih dekat dengan air terjun Aling-Aling dan diapit oleh 3 bukit yang sangat indah. Tak heran jika desa ini menawarkan panorama yang alam yang sangat indah, udara yang sejuk, dan cocok untuk menjauh sejenak dari suasana perkotaan. Jadi patut dicoba juga di Desa Ambangan teman-teman. Di samping memiliki hamparan sawah yang sangat cantik juga. Ke timur teman-teman akan berkunjung atau bertemu dengan air terjun Sekumpul. Mungkin teman-teman banyak sekali melihat di sosial media ataupun paket-paket tour yang mencantumkan air terjun Sekumpul ini. Namun teman-teman yang ingin berkunjung ke air terjun Sekumpul ini harus menyiapkan stamina yang sangat fit, karena lokasinya cukup tersembunyi dan aksesnya untuk menuju ke air terjun tersebut perlu usaha ekstra loh teman-teman, sehingga menjadi sebuah perjalanan dan rekreasi petualangan trekking yang sangat menyenangkan. Jadi siapkan stamina yang bagus, karena di sana teman-teman akan melihat spektakuler air terjun. Menurut berita dan juga beberapa media Amerika sana, Joade pernah membacanya, air terjun Sekumpul sekarang dinobatkan menjadi air terjun paling cantik ataupun paling baik ataupun terbaik di Bali saat ini. Jadi patut dicoba juga.
Sedikit informasi, kalau start teman-teman poin atau start poinnya dari Desa Lemuki, teman-teman bisa melewati jalan setapak di antara perkebunan penduduk yang dipenuhi dengan pepohonan buah khas alam tropis seperti mangga, kebun cengkeh dan juga buah rambutan teman-teman. Serta di sana di jalan setapak teman-teman bisa melihat rumah-rumah penduduk yang masih sederhana, dan di perjalanan biasanya kita akan melihat kalau dari kejauhan itu bisa menyaksikan pemandangan sawah yang berundak seperti di Tegalalang Ubud sana, hijaunya alam pegunungan dan sejuknya air terjun Sekumpul ini. Joadet yakin dengan perjalanan yang cukup jauh teman-teman akan merasakan kepuasan tersendiri. Dari tadi Joadet banyak sekali bercerita teman-teman, dan sekarang kita sudah hampir tiba di Bedugul. Ini sudah hampir tiba sih sebenarnya teman-teman, dan ini sudah mulai cuacanya sangat dingin sekali, dan kita melihat jalannya sudah mulai basah seperti ini. Kemungkinan tadi ada hujan di siang hari. Ini sudah pukul setengah 6 sore. Tidak terasa teman-teman, hampir sudah 30 menit kita perjalanan. Dan semoga teman-teman masih setia bersama Joadet, mendengarkan cerita Joadet dan juga berbagi pengalaman nanti. Joadet juga tadi sudah bercerita banyak sekali tentang 7 objek wisata yang Joadet rekomendasikan. Nanti Joadet minta teman-teman juga menuliskan beberapa objek wisata yang tentunya lebih baik ataupun yang sekarang lagi digandrungi oleh para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Buleleng. Jadi teman-teman bisa bercerita, atau teman-teman yang berasal dari Kabupaten Singaraja, jadi bisa tuliskan di kolom komentar nanti, promosikan daerah kalian, karena Singaraja ataupun Kabupaten Buleleng adalah tanah kelahirannya Joadet. Jadi kita promosikan sama-sama. Jadi Buleleng kita bangkitkan, semoga kedepannya semakin maju. Semua objek wisata, kalau tidak salah Joadet pernah membaca sekitar 150 objek wisata yang masih perlu atau sentuhan dari pemerintah dan diperbaiki, sehingga akses-akses jalan dan juga fasilitas-fasilitas membuat wisatawan lebih nyaman lagi. Jadi semoga ada pemerintah lokal dan pemerintah pusat juga memperhatikan. Kayak di Desa Sembiran ada beberapa perpustakaan, museum-museum nasional juga banyak sekali yang perlu perhatian teman-teman. Jadi kita sambil melihat di sekeliling ataupun di perjalanan menuju ke Bedugul ini, inilah perjalanannya teman-teman, situasinya sekarang. Sampai sekarang kita melihat kondisi jalan sangat baik sekali. Namun di sini harus sedikit hati-hati. Dan juga untuk melewati jalur ini teman-teman harus memiliki motor yang prima, ataupun teman-teman harus servis kendaraan dulu, karena takutnya ada kejadian-kejadian seperti remblong ataupun motor mogok di sini teman-teman. Memang di jalur ini, kalau di area ini kita jarang sekali melihat rumah-rumah penduduk. Jadi kalau malam juga hindari berjalan ataupun melewati jalur ini. Kita lihat tikungan-tikungan yang sangat cantik. Sebenarnya tikungan ini sangat aman sekali loh teman-teman. Kalau dulu waktu Joadet SMA, kalau kita melewati tikungan ini, kalau tidak kena rem sepeda motor sampai berbunyi cit 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 cit, rasanya tidak puas banget. Jadi pernah dulu Joadet melewati jalur ini dengan kecepatan hampir 90 km per jam atau 100 lebih. Jadi kalau kita tikungan, jadi sangat asik sekali sebenarnya. Ini adalah jalur kenangan juga loh teman-teman. Oke, tadi sedikit atau sekilas tentang pengalaman Joadet waktu SMA melewati jalur ini. Biasanya bolos sekolah kita menuju ke Bedugul melewati jalur ini dengan kecepatan beramai-ramai. Jadi ini benar-benar kenangan kita. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan teman-teman. Jadi itu lupakan tadi kenangan, sedikit tentang kenangan Joadet melewati jalur ini di masa-masa SMA bersama teman-teman. Jadi sekarang kita sudah melewati kebun-kebun cengkeh di sebelah kiri dan kanan kita ini. Dan di kanan ini adalah jurang. Jadi di bawah itu adalah air terjun banyak sekali. Ada air terjun Gigit yang barusan kita lewati. Jadi kita akan lanjut terus jalan. Kita bisa lihat di speedometernya Joadet hanya 30 sampai 40 km per jam. Semoga teman-teman dari tadi melihat ataupun motovlog bersama Joadet bisa melihat di sekeliling. Jadi semoga video ini tidak terlalu cepat. Biasanya di kamera Joadet kalau kecepatan melebihi 40 km per jam rasanya seperti Joadet sangat ngebut sekali.
Namun ini teman-teman bisa lihat di speedometernya Joe Update hanya 39 km per jam atau sampai 41 km per jam. Jadi semoga tidak kelihatan ngebut dan teman-teman tidak pusing. Kita terus akan lanjut terus jalan. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali proyek dari pemerintah Jokowi ataupun pemerintah Bali. Banyak shortcut yang sudah dibangun. Video Joe Update tentang shortcut Bedugul sudah mereview secara detail tentang shortcut baru, jalan-jalan baru yang sudah dibangun karena kita sudah melewati jalur bawah lagi. Beberapa kita sudah melewati jalur atas. Dan sebenarnya shortcut ini akan menghubungkan dari Mengui sana sampai ke Kabupaten Buleleng teman-teman. Jadi ini masih tahap-tahap pembangunan. Nanti kita akan melewati beberapa pembangunan shortcut yang masih tahap pembangunannya. Dan kita juga melewati shortcut yang sudah jadi. Jadi sangat cantik sekali. Jadi teman-teman jangan di skip videonya. Dan iklannya juga jangan di skip. Jadi terus dukung channel ini. Terus ikuti motovlog bersama Joe Update sambil kita bicara ngawur ngidul agar Joe Update juga tidak capek-capek banget karena perjalanan ke sini dengan kecepatan sekarang ini kita menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3,5 jam teman-teman. Di sini jalurnya sedikit basah dan di sini sudah mulai sangat dingin sekali. Tangan Joe Update rasanya sudah mulai kram loh teman-teman. Jadi tikungan-tikungan teman-teman bisa melihat ini adalah mungkin sebagian dari teman-teman yang masih menonton video kali ini adalah tikungan-tikungan kenangan yang seperti yang Joe Update tadi ceritakan. Jadi banyak sekali biasanya di upacara-upacara keagamaan seperti Galungan dan Kuningan, jalur ini sebenarnya sangat padat sekali. Banyak penduduk Buleleng ataupun orang-orang yang berasal dari Kabupaten Buleleng, mereka merantau atau mencari rezeki di Kota Denpasar dan di Bali Selatan sana. Karena objek wisata ataupun pariwisata di Bali Selatan sangat berkembang, sangat pesat sekali sehingga menjadi magnet orang-orang di sekitaran kabupaten ataupun di seluruh kabupaten selain Kabupaten Badung dan Denpasar. Mereka mencari nafkah di Bali Selatan. Jadi seperti Joe Update juga. Jadi Joe Update juga mencari nafkah, padahal Joe Update ini berasal dari Kabupaten Buleleng. Namun Joe Update sudah lama tinggal di Denpasar dan Joe Update juga bekerja di bidang pariwisata. Jadi cukup membantu juga dengan perkembangan pariwisata di kabupaten ataupun di Bali Selatan, sehingga membantu juga kabupaten-kabupaten lain serta roda ekonomi juga sedikit berputar teman-teman. Namun semoga ada kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak lagi. Semua kabupaten yang ada di Bali ini diseragamkan. Jalur-jalur seperti shortcut yang sudah direncanakan dan sudah dibangun sekarang ini diperbanyak lagi, sehingga akses-akses dari setiap kabupaten menuju ke kabupaten lainnya dipersingkat waktunya. Dan juga rencananya juga akan ada salah satu bandara besar, yaitu bandara internasional yang akan berada di Kabupaten Buleleng. Namun ini isunya masih 50-50 atau simpang siur teman-teman. Semoga terrealisasi. Bandara Igusti Ngurah Rai dan bandara di Kabupaten Buleleng akan membantu juga menyamaratakan pariwisata yang ada di Bali ini. Jadi mohon doanya teman-teman. Sekarang sambil kita menikmati panorama alam atau jalur Singaraja Bedugul ini, sudah mulai kabut di sini teman-teman. Kita bisa melihat di depan kabut-kabut sudah menghiasi perbukitan dan juga pepohonan. Jadi sambil jalan Joe Update juga ingin bercerita tentang makanan favorit di Kabupaten Buleleng ini. Selain memiliki panorama alam, pantai yang sangat indah dan juga air terjun yang sangat banyak dan sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, di Kabupaten Buleleng ini juga memiliki makanan favorit, yaitu makanan jukut undis dan sudang lepetnya. Jadi kuliner khas Buleleng yaitu jukut undis dan sudang lepet serta siobaknya teman-teman. Kalau ngomongin tentang asli dari Bulelengnya yaitu jukut undis dan sudang lepet. Mungkin bagi yang tinggal atau berasal dari luar Pulau Bali atau wisatawan yang berkunjung ke Bali, mendengar sudang lepet dan jukut undis ini sebenarnya agak asing dengan jenis hidangan ini. Bahkan di Bali pun jukut undis atau sudang lepet tergolong jarang ditemukan kecuali di daerah asalnya yaitu Kabupaten Buleleng. Sebenarnya ada daerah yang cukup terkenal juga, yaitu berada di
Desa Sangsit atau Banjar Sangsit, Kecamatan Sawan. Jadi teman-teman kalau ingin menikmati hidangan Sudang Lepet Jukut Undis yang cukup populer di Kabupaten Buleleng ini, teman-teman datanglah ke Jalan Raya Sangsit, Banjar Sangsit, Kecamatan Sawan. Di sana banyak sekali rumah makan yang menjual jukut undis dan sudang lepetnya teman-teman. Oke, sekarang mungkin Joadi sedikit menjelaskan tentang jukut undisnya. Jadi jukut undis sendiri adalah sejenis hidangan sup yang terbuat dari kacang gude atau kacang kayu yang berwarna hitam teman-teman. Jadi sejenis kacang hitam yang memiliki bentuk kecil seperti kedelai, namun warnanya hitam pekat. Biasanya kacang ini dijual dalam dua jenis, yaitu kacang muda yang masih segar berwarna hijau dan kacang yang sudah dikeringkan berwarna hitam pekat. Jadi biasanya itulah dibuatkan jukut ataupun sup teman-teman. Cara pembuatannya juga sebenarnya bumbunya dan rempahnya tidak begitu rumit seperti masakan khas Gianyar atau bumbu bahasa gendapnya. Jadi jukut undis ini sebenarnya menggunakan bumbu-bumbu yang sangat simpel, karena bumbu-bumbu yang digunakan tergolong sederhana tanpa proses pengulakan loh teman-teman, hanya diiris dan digeprek. Jadi meskipun bumbunya minimalis atau sangat sederhana, bukan berarti rasanya juga sederhana loh. Namun jukut undis ini sebenarnya jukut atau sup yang sangat ngangenin, memiliki rasa yang enak dan khas sehingga mempunyai penikmatnya sendiri. Mungkin teman-teman nanti kalau datang ke Bali, liburan di Bali Selatan seperti Kuta, Legian dan Seminyak, ada beberapa warung-warung juga yang menjual masakan atau sup jukut undis ini. Nanti bisa setelah teman-teman makan atau menikmati hidangan jukut undis ini, bisa menceritakan ke Joe Update atau tag di Instagram Joe Update, yaitu Joe Update _ Jadi teman-teman bisa ceritakan tentang pengalaman teman-teman memakan atau menikmati hidangan jukut undis ciri khasnya Kabupaten Buleleng. Oke, sekarang kita sudah bertiba di salah satu pembangunan shortcut teman-teman. Ini shortcut yang akan menghubungkan antara Kabupaten Tabanan dan juga Kabupaten Buleleng. Jadi shortcutnya ini tadi kita sudah melihat ada beberapa shortcut nanti yang akan dipanjangkan lagi, sehingga dari Buleleng atau dari kota Singaraja sampai ke Mengui sana hanya menghabiskan waktu sekitar 40 menit atau 30 menit. Jadi semoga terrealisasi. Inilah kondisinya sekarang. Tadi kita melewati jalan yang lama, kita sudah naik ke atas ke shortcutnya. Mungkin Joe Update akan berhenti di jembatan ini. Ini adalah sebuah lembah, jadi dibangun jembatan agar jalannya tetap lurus seperti ini teman-teman. Coba kita akan parkir dulu di sini. Kita akan tengok ke bawah. Jadi Joe Update ingin menunjukkan jalur yang lama. Ini jembatannya tampaknya baru, bau catnya juga tampaknya baru teman-teman. Nah di bawah sini ini adalah lembah. Jadi di bawah sana, jalan yang di bawah itu adalah jalan yang lama, penuh dengan kelokan. Jadi sekarang kita sudah berada di jalur atas, yaitu jalur shortcut baru teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan, jadi kita akan tunggangi si Blacky. Mohon doanya juga, semoga si Blacky tidak ngambek dan tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama vlog kali ini. Dan semoga Joe Update juga melihat kamera Joe Update, baterainya sudah setengah. Semoga cukup kuat juga sampai nanti kita melihat ke Bedugul sana teman-teman. Jadi sekarang kita akan lanjut terus jalan. Ini adalah jembatan baru, kita bisa melihat cat yang berwarna orange ataupun cat yang berwarna keemasan di sebelah kanan dan kiri kita ini tampaknya baru teman-teman. Dan ini biasanya menjadi jalur peristirahatan. Terlihat banyak juga orang yang melintasi jalur ini beristirahat di jembatan yang sangat panjang ini. Jadi inilah jalur baru teman-teman. Ini update-nya hari ini bersama Joe Update. Kita melewati shortcut baru dan kita akan lanjut terus jalan. Di sini sebentar lagi kita akan melihat bukit yang dibelah, sangat cantik sekali. Ini seperti di luar negeri loh teman-teman. Coba kita lihat di sebelah kiri kanan kita ini, sebuah bukit yang dibelah dan dijadikan shortcut seperti ini. Sangat cantik sekali dengan kita melihat cuaca juga sangat cantik di sore hari ini. Ini sudah mulai pukul 5:30 sore loh padahal teman-teman. Kita lihat, sangat cantik sekali bukan? Asik sekali. Udaranya juga dingin.
Dan di sini agak sedikit backlight mungkin, semoga kameranya cukup terang juga dan teman-teman bisa menikmati panorama atau pemandangan di shortcut yang baru ini. Dan nanti di atas sana teman-teman, kita sebelum masuk ke Bedugul sana atau di pertigaan Wonogiri, di desa Wonogiri, jadi di sana banyak sekali dijual sate-sate BABI juga. Jadi teman-teman bisa beristirahat di sana sambil menikmati rawon BABI dan sate BABI-nya, yaitu sate babi. Tadi kita melewati pertigaan, jadi itu adalah jalan yang lama teman-teman. Ini kita sudah masuk atau keluar dari shortcut, ini adalah jalan lama. Jadi kita akan gaspol terus. Jalan yang licin, di sini sudah mulai arealnya para monyet. Jadi banyak terdapat monyet-monyet juga di sebelah kiri kita ini. Nah, inilah contohnya teman-teman, monyet-monyet juga sangat banyak sekali di sini. Danau Buyan ada di bawah sana teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan melihat pertigaan. Jadi dulu di video vlog Joadit yang pertama atau kedua kalau tidak salah, kita melewati desa Munduk. Jadi dari pertigaan sana kita langsung muter menuju ke Bedugul. Kalau sekarang kita dari Git-Git atau dari kota Singaraja, kita langsung menuju ke Bedugul. Nah, inilah di sebelah kiri kita ini teman-teman. Inilah warung-warung BABI, warung-warung masyarakat Hindu, di mana mereka menjual daging-daging babi, sate babi dan rawon babi di sini. Tentunya ada juga warung-warung yang tidak menjual babi di sini. Jadi teman-teman bisa beristirahat di sini. Ini adalah jalur di mana banyak sekali biasanya terdapat orang-orang stop over atau beristirahat. Nah, di depan kita ini adalah pertigaannya teman-teman. Kita sudah pernah nge-vlog di sana. Sekarang kita akan lanjut terus jalan. Oke, sekarang kita sudah menuruni. Kita sudah naik tadi melewati jalur-jalur berliku yang sangat cantik. Sekarang kita turun teman-teman. Kita akan menuju ke Danau Buyan, Danau Tamlingan dan Danau Beratannya. Di sini juga sangat hati-hati sekali. Di sini rawan dengan longsor juga. Jadi teman-teman yang melewati jalur ini di malam hari, berhati-hati juga karena terdapat banyak juga longsor-longsor dan juga kecelakaan. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Jalur yang basah dan juga kadang-kadang hujan yang tiba-tiba lebat di sini teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan dan di tikungan ini lumayan tajam sekali. Jadi harus berhati-hati. Teman-teman bisa melihat di speedometer Joadit hanya 10 km per jam. Dan sambil menikmati di bawah yaitu Danau Tamlingan teman-teman atau Danau Buyan, jadi bertetangga. Sambil di sini biasanya banyak orang yang berhenti-henti juga karena di sini banyak kawanan monyet juga yang coba meminta-minta makanan di sini. Jadi di sini jalurnya sangat asik sekali. Sangat beruntung sekali Joadit hari ini. Setelah turun hujan, Joadit baru tiba di sini. Jadi full perjalanan dari kota Singaraja sampai ke Bedugul ini tidak ada hujan sedikit pun. Nah, di bawah kita melihat sudah banyak sekali atau pesat sekali perkembangannya teman-teman. Sudah banyak rumah-rumah dan juga villa-villa ada di bawah sana. Bus pariwisata kita sudah melewatinya. Jadi sudah mulai banyak kunjungan juga ke Bali. Kita sudah melihat beberapa bus-bus pariwisata juga antar provinsi atau antar kabupaten yang membawa grup-grup atau rombongan menuju ke Bali. Mungkin mereka menuju ke Singaraja sana. Semoga mereka berkunjung ke Lovina ya teman-teman, sehingga masyarakat Lovina ataupun objek wisata Lovina sudah bangkit lagi dari keterpurukan pandemi ini. Di sini jalurnya biasanya kadang-kadang macet karena di hari-hari besar ataupun di long weekend, karena jalannya tidak begitu besar. Namun kita melihat kondisi jalan cukup baik. Biasanya bus-bus pariwisata yang melewati jalur ini serta orang-orang yang mudik ke Kabupaten Buleleng. Jadi jalur ini biasanya lumayan ada kemacetan-kemacetan yang sangat mengganggu juga. Kita melihat di sore hari ini tampak lenggang dan kita menikmati motovlog kali ini. Benar-benar beruntung sekali dan kita sudah bercerita banyak tentang beberapa objek wisata. Bercerita tentang 7 atau 8 objek wisata yang Joadit rekomendasikan buat teman-teman kalau berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Dan ini masih kita di Kabupaten Buleleng teman-teman, dan sebentar lagi akan ada perbatasan antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, yaitu tengah-tengahnya atau di desa Pancasarinya teman-teman.
Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Dan di sini sebentar lagi kita akan tiba di pintu masuknya ke Danau Buyan, salah satu tempat perkemahan. Nah, inilah tempatnya di sebelah kanan, kita barusan melewati. Jadi itulah update-nya teman-teman. Semoga teman-teman dapat sedikit mendapatkan informasi dari motovlog Joe Update ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali.